Halo, salam karate os. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang Great Warrior ya. Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana sih awal mulanya Great Warrior itu terbentuk, kemudian bagaimana sih dinamika yang dihadapi, kemudian siapa saja penemunya itu tadi ya. Kemudian apalagi banyak hal soal Great Warrior yang akan saya sampaikan di sini. Mungkin lebih asiknya lagi kita dengan games ya. Kita pakai spin wheel di sini, nanti acak. Ada pertanyaan apa? Insya Allah saya akan jawab. Mungkin sejarah singkatnya, Great Warrior itu terbentuk tepatnya pada 5 Januari 2013. Bermula dari 2 orang sahabat, saudara yang kemana-mana selalu bareng terus. Pertama saya sendiri, Prama, kemudian ada teman saya, sahabat saya, yakni Anggoro Kriswanto. Kami berdua memulai karate ria itu sejak SMP. Sejak kecil kita sama-sama latihan bareng, pertandingan bareng, saling support. Kalau misalnya Anggoro main, saya teriak di belakangnya, memotivasi, teriak support dia. Begitu pula sebaliknya, kalau saya tanding, dia juga selalu support. Nah, awal mulanya ini cukup sederhana sih, karena kami sering main bareng, boncengan naik motor bareng. Kemudian di motor itu kita cerita ngalor ngidul, hingga akhirnya ada celutukan ide gitu. Celutukan ide, yuk kita buat dojo yuk, kayak gitu. Terus dinamain apa dojonya? Great Warrior akhirnya, seperti yang kita ketahui hingga saat ini. Oke, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, kita bisa main spin wheel ya. Pertanyaan acak dari netizen insya Allah akan saya jawab. Siap, kita mulai. Oke, pertanyaannya apa ya? Aduh, siap. Teknik andalan sebagai seorang Great Warrior. Wow, keren banget ini pertanyaannya. Oke, teknik andalan sebagai seorang Great Warrior. Jadi kami tim pelatih mencoba untuk mengeksplorasi bakat dari setiap atlet yang kita miliki. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, itu tugas pelatih, bagaimana menemukan ini si A ini kerennya pakai apa ya, kayak gitu. Si B ini cocoknya pakai apa ya, dengan berbagai macam pertimbangan tentunya. Kita harus menganalisis juga dia punya keunggulan apa, punya kelemahan apa. Kemudian kalau si B ini seperti apa. Kalau dari saya pribadi, saat bertanding di nomor community suka mainnya pakai mawashi kiri, kemudian ura mawashi, sama andalan Kyakusugi kalau teknik tangannya. Itu kalau saya, mungkin pelatih lain punya ciri khasnya masing-masing yang nantinya mereka berbagi kepada atlet-atletnya untuk kita bisa belajar bersama, bisa belajar bergerak bermakna bersama-sama di Great Warrior. Oke, kira-kira seperti itu. Next, pertanyaan selanjutnya apa ya? Kita klik spin wheel-nya. Tek-tek, penasaran nih apa nih? Oh, ini dia. Sudahkah kelihatan? Event berkesan bareng Great Warrior. Oke, paling berkesan ya sejauh ini ya. Beberapa waktu lalu Great Warrior pernah mendelegasikan beberapa atlet terbaiknya dalam sebuah ajang kejuaraan tingkat provinsi. Waktu itu kejuaraan open tingkat provinsi, di mana kekuatan kita benar-benar ya pokoknya apapun kita harus berjuang, kayak gitu aja intinya. Dan saya yakin, saya percaya dengan atlet-atlet saya pada saat itu bahwasanya kita mampu menghadapi event sebesar ini, tingkat provinsi Jawa Tengah. Kalau nggak salah eventnya itu UIN Wali Songo, dengan kekuatan mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak ya atlet kami waktu itu, sekitar 10 atau berapa ya, sekitar segitulah 10, tapi kita maju terus pokoknya, gaspol. Kita harus semangat, menunjukkan semangat Great Warrior-nya. Alhamdulillah kita bisa finish di peringkat 5. Finish di peringkat 5 dengan capaian mungkin
berapa emas ya, kalau nggak salah tuh 5 emas, kalau nggak salah 5 emas. 5 emas bisa kita raih dengan jumlah atlet. Perak perunggunya juga lumayan banyak waktu itu, dan alhamdulillah nggak ada satu anak yang pulang dengan tangan hampa. Alhamdulillah kita bisa finish di urutan kelima. Sungguh luar biasa, sungguh penuh syukur kami dengan pencapaian itu tadi. Next question. Apa nih? Teng dong, bisa dilihat. Mengapa GW bukan yang lain? Oh, ini alasannya berarti ya. Alasan kenapa harus nama GW ya, bukan yang lain. Jadi kembali lagi ke sejarah dibentuknya GW itu tadi. Setelah kita ngobrol-ngobrol di motor, ya di tengah perjalanan ngobrol-ngobrol mau bikin klub nih, gitu. Ayo gas, gitu aja sih. Bismillah gas gitu. Terus akhirnya kita bingung, pusing 7 keliling, mau dinamain apa nih klubnya, gitu. Mau dinamain apa nih dojo kita, kayak gitu. Klub karate atau dojo karate kita mau dinamain apa? Bagaimana caranya menemukan ini mau dinamain apa nih, kayak gitu. Akhirnya waktu itu saya nyeletuk warrior. Kemudian tiba-tiba Anggoro nambahin Great Warrior gimana? Oke, nah akhirnya kita memilih nama Great Warrior, kayak gitu. Bukan tanpa alasan, ya, karena Great Warrior itu punya nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, di mana itu sebuah harapan dari kami berdua. Dengan dibentuknya Great Warrior ini, kami harapannya mampu menghasilkan dan mampu berkontribusi untuk perkaratean Indonesia dengan melahirkan atlet-atlet yang tidak hanya memiliki daya juang yang tinggi untuk meraih mimpinya, namun tentunya juga memiliki karakter yang baik, mengedepankan, menerapkan, mengamalkan nilai-nilai luhur yang ada dalam karate itu sendiri, yang ada di Sumpah Karate itu. Sanggup memelihara kepribadian, patuh pada kejujuran, sanggup bertinggi prestasi, sanggup menjaga sopan santun, dan sanggup menguasai diri. Harapannya tidak hanya berprestasi di lapangan, namun di kehidupan keseharian punya kepribadian yang baik. Sesungguhnya kan kita kalau karate itu meskipun olahraga keras, tapi kita harus benar-benar mampu menguasai diri, mampu menjadi pribadi yang halus, lemah lembut, bukan mengedepankan arogansi. Oke? Karena karate nih enggak kayak gitu. Kira-kira seperti itu. The last question. Apa nih? Oke. Ini dia. Ini detail banget ya dia. Visi misi Great Warrior untuk selalu berkembang. Secara umum kita ingin berkontribusi melalui olahraga karate dengan membentuk dojo, dalam hal ini tentang pengembangan prestasi karate. Ya, pengembangan prestasi karate kita ingin menelurkan atlet-atlet yang berprestasi dan berbudi pekerti yang luhur. Seperti itu. Lalu langkah-langkah apa saja yang kita lakukan? Tentunya kita dari manajemen tim, kemudian kita dari pelatih. Dari pelatih dulu bagaimana caranya. Pelatih itu kan sama halnya dengan guru mungkin ya. Pelatih guru di mana dia menjadi sosok yang dicontoh, diteladani oleh atlet-atletnya, oleh anak muridnya. Seperti itu. Kita bagaimana caranya? Pertama, menjadi pelatih yang baik. Kita terus mengembangkan diri, kita harus terus belajar dengan perkembangan sport science yang ada dan perkembangan karate yang ada seperti apa kita pelajari. Kemudian kita juga pelajari tentang bagaimana caranya buat program latihan yang baik, mempelajari tentang peraturan pertandingan yang nantinya kita sampaikan ke atlet-atlet kita seperti itu, dengan apa ya, dikemas secara asik ya, secara asik, sehingga anak-anak itu menjalani latihan itu tidak karena terpaksa gitu, tidak karena terpaksa, sepenuh hati, tentunya happy, kemudian mereka bertanding pun dengan happy, berlatih happy, bertanding juga happy, akhirnya dapat menikmati dalam setiap pertandingan yang atlet-atlet itu ikuti. Nah, dengan begitu harapannya prestasi akan semakin meningkat, harapannya bisa tembus level nasional hingga internasional. Kira-kira seperti itu.
Oke, kiranya cukup ya ngobrol-ngobrol kita kali ini tentang Grid Warrior dari sudut pandang saya. Nanti mungkin Senpai Anggoro Kriswanto juga akan menyampaikan bagaimana perspektifnya, bagaimana kisahnya, bagaimana cerita inspiratifnya selama membangun GW bersama-sama tim Grid Warrior Club itu sendiri. Oke, mungkin saya berpesan tetap semangat dan jangan lupa like, comment, subscribe channel Grid Warrior Club dan tunggu konten-konten selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate, os.